Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Baru saja kita selesaikan salat isya kita secara berjamaah. Suara imam bagus sekali, enak, tidak keras dan juga tidak kecil. Dan sekarang kita lanjutkan dengan salat tarawih disusul dengan salat witir. Puasa dan tarawih satu paket. Puasa dan tarawih satu paket. Ada orang rajin puasa tapi minus tarawih. Ada juga minus puasa tapi plus rajin tarawih. Ada yang minus puasa minus juga tarawih. Jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah salah satu anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu sangatlah rugi kalau kita sambut, kalau kita isi Ramadan ini dengan amalan-amalan yang biasa-biasa saja, yang fardu-fardu saja, sama dengan 11 bulan yang lewat. Sangatlah rugi kita, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Ingat, mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan waktu untuk kita, karena umur itu adalah waktu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, fokuskan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah melakukan pertobatan atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena sekali lagi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan pemutihan terhadap seluruh dosa-dosa hambanya. Banyak dosamu, lebih banyak ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar dosamu, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya. Pertanyaannya adalah, maukah kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik bukan berarti tidak pernah ada sesuatu yang kurang dilakukan. Orang jahat bukan berarti tidak ada masa depan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, waktu yang baik untuk kita istighfar, untuk muhasabah di bulan Ramadan ini adalah waktu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur Anda selesai salat tahajud, duduk. Sesudah sahur atau sebelum sahur, duduk. Laksanakan dulu salat
2 rakaat. Usalibnya gampang. Saya sengaja saya berniat salat taubat karena Allah, Allahu Akbar. Kalau panjang waktu baca doa iftitah. Kalau tidak langsung saja baca Al-Fatihah. Sudah baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Mau kuliah, mau ijazah terserah. Ambil rakaat kedua baca surah Fatihah, baca lagi surah pendek. Sudah itu baru istighfar. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada 3 cara istighfar. Yang pertama adalah menyesali seluruh dosa-dosa kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita lah yang paling memahami kondisi objektif tentang diri kita. Orang lain kan cuma lihat dari luarnya, baiknya ini, bagusnya itu bapak, baiknya itu ibu, tapi dia tidak tahu sebenarnya siapa diri kita. Kita lah yang paling tahu kondisi objek kita. Oleh karena itu selesai salat taubat, duduk bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya menyesali dosa-dosa saya. Mungkin salah saya waktu itu ada pengantin, ada acara hajatan, ada acara sunatan, saya lepas salat maghrib, minta saat ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali itu. Itu yang pertama kalau bertobat. Yang kedua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa saya, karena kalau Engkau ya Allah tidak mengampuni, maka saya termasuk orang yang merugi. Dan yang ketiga adalah menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dosa itu tersebut itu yang pertama dan terakhir dalam hidup. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, doa yang kalimat istighfar banyak, mau yang pendek, mau yang setengah panjang, mau yang panjang ada. Astagfirullahaladzim, kalau itu saja bisa. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada juga Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang baca biasa di sela-sela rakaat tarawih. Pak Imam berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah Engkau adalah Tuhan yang maha pemaaf dan maha mulia. Tuhibbul afwa, mencintai orang yang mau bertaubat. Oleh karena itu fa'fu anni, ya Allah ampuni aku. Ini yang harus kita baca. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang pertama, karena kita dibatasi oleh waktu hanya 15 sampai 20 menit. Yang kedua, momentum Ramadan ini selain kita melakukan muhasabah atas dosa-dosa kita, karena sekali lagi tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Nah, semua dosa. Oleh karena itu, momentum Ramadan kita muhasabah untuk membersihkan diri, karena sekali lagi sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 1 bulan di antara 12 bulan ini adalah untuk merahmati hamba-hambanya, termasuk mengampuni seluruh dosa-dosanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang kedua adalah momentum Ramadan ini manfaatkan untuk memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai salat sunat, ba'diyah, qabliyah, baca doa. Mungkin ada mimpi-mimpi kita selama ini belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini angkat tangan. Kalau mau angkat tangan, kalau tidak mau angkat tangan, ada juga tidak mau angkat tangan, apa-apa. Yang penting berdoa meminta kepada Allah Subhanahu. Orang yang tidak mau berdoa Pak sombong, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta, mungkin ada hal-hal yang selama ini menjadi harapan kita, tapi sampai hari ini belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jombloan dan jomblowati begitu Ramadan ini minta. Jodoh Anda mungkin masih tergantung di langit, jodoh Anda mungkin masih tertanam di kedalaman tanah. Minta di bulan Ramadan ini, ya Allah, datangkan jodoh saya. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, minta anak-anak kita, cucu-cucu kita saleh dan salehah. Luar biasa sekarang ini pengaruh anak-anak kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saleh dan salehah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu lebih lebih makbul doa anak kalau minta doa terhadap anaknya. Oleh karena itu momentum Ramadan ini bapak-bapak dan saudara sekalian, salat di samping salat taubat ada juga salat hajat. Jadi selesai salat taubat 2 rakaat, berdoa bertobat, sambung dengan salat hajat 2 rakaat. Selesai salat hajat, usallinya juga dapat. Ya saya sengaja salat hajat karena Allah. Allahu Akbar 2 rakaat, baca Al-Fatihah, baca surah rakaat pertama, rakaat 2. Selesai salam ke kiri dan ke kanan, minta kepada Allah Subhanahu. Apa hajat Anda? Apa yang selama ini cita-cita Anda? Apa yang selama ini Anda inginkan? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada engkau Muhammad, di mana Allah? Katakan Muhammad, dekat. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah sangat dekat. Ujibul da'watad da'i, saya akan mengijabah seluruh doa-doa hamba-Ku, khususnya di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terakhir, selain kita muhasabah atas dosa-dosa, yang kedua adalah kita memohon kepada Allah doa-doa yang cantik, doa-doa yang indah di bulan Ramadan ini. Maka yang ketiga adalah perbanyak amalan-amalan sunnah. Perbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Kalau selama ini 11 bulan mungkin salat berjamaah kita di masjid, ya paling subuh atau paling maghrib, atau nanti ada waktu. Di bulan Ramadan ini, niatkan dalam hati bahwa tidak ada satupun salat fardu saya di bulan Ramadan ini saya tidak berjamaah. Mau di masjid, mau di musala, mau di kantor, mau di apa, yang penting niat Anda di bulan Ramadan ini tidak ada satupun salat 5 waktu saya tidak berjamaah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, satu sunat Anda lakukan di bulan Ramadan sama nilainya dengan fardu di luar bulan Ramadan. Luar biasa. Anda melakukan satu fardu di bulan Ramadan sama nilainya 70 fardu di luar bulan Ramadan. Maha Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sangatlah rugi kita kalau kita tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini yang sengaja dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua. Itu yang pertama, salat berjamaah. Yang kedua adalah setiap salat 5 waktu ada salat sunatnya, ada qabliyah, ba'diyah. Usahakan ini Pak. Mungkin waktu 11 bulan yang lewat ini hanya kita salat fardu aja, apalagi di rumah pakai baju kos. Setiap salat, coba salat zuhur ambil 2 rakaat. Kalau masih panjang waktu belum iqamat, tambah lagi 2 rakaat. Selesai salat fardu, ambil lagi 2 rakaat. Kalau masih tidak tergesa-gesa, tidak ada urusan penting, tambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Asar, sebelum asar ada 2 rakaat. Maghrib boleh sebelum salat maghrib qabliyah. Kalau tidak mau salat qabliyah, ambil ba'diyah 2 rakaat. Salat isya qabliyah ba'diyah. Usahakan Pak selama Ramadan ini jangan lepas salat-salat. Yang terakhir sekali bapak-bapak dan
bagian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan harta. Coba manfaatkan Ramadan ini untuk beribadah. Tadi saya dengar ada tumpangan 300 luar biasa. Jangan menunggu kaya Pak baru mau berinfak sedekah. Berinfaklah, insya Allah Allah menjadikan kaya. Tidak ada orang miskin Pak, tidak ada orang fakir, tidak ada orang caduh karena menyumbang kepada jalan Allah, menyumbang ke masjid. Yang paling sederhana bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya dengar tadi isi celengan untuk laki-laki 500, sementara ibu-ibu di belakang 600. Luar biasa ibu-ibu ini. Malam-malam berikutnya jangan mau kalah. Mungkin ada belanja dikasih suami, jangan berikan semua papa buka, jangan berikan semua ikan, kasih 5.000 ke 10.000 ke 20.000 ke masjid. Jangan lupa celengan. Jangan pernah lewatkan celengan di bulan Ramadan ini, berlalu di hadapan Anda. Semua kita ini kecil sekali kalau 500 satu. Saya dengar tadi 500 laki-laki, banyaknya kita itu masa cuma 500. Saya tadi pikir minimal 5 juta di masjid dapat saya setiap bulan. Jangan lewatkan Pak. Terserah kemampuan Anda, mau 2.000, mau 5.000 dan seterusnya. Jangan pernah lewatkan celengan di depan Anda. Baik waktu melewati maupun waktu sudah. Momentum Ramadan berlipat-lipat ganda pahala. Kapan lagi kalau bulan Ramadan ini kita tidak manfaatkan? Kalau bulan-bulan berikutnya mungkin kita jauh dari masjid, mungkin kita jauh dari amal-amal yang lain. Momentum Ramadan ini, oleh karena itu memang sebelum Ramadan, selain persiapan fisik juga dalam persiapan materi. Dan paling terakhir bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita semua punya orang tua, ada ayah ibu kita. Kita seperti hari ini, apapun jabatan kita, apapun kekayaan yang kita miliki, mereka adalah manusia yang paling berjasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak cukup kalau ibu-ibu dan bapak-bapak hanya mendoakan orang tua supaya diampunkan dosanya, dilapangkan kuburnya, dan seluruh amal-amalnya diterima karena sudah meninggal. Kalau belum meninggal, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan selalu memberi kesehatan. Tidak cukup dengan itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Coba 1.500.000, 100.000 saya niatkan untuk ayah ibu saya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah yang singkat atau yang panjang ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.